Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, taufik serta hidayah sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan yang sehat. Salawat serta salam tidak lupa kita panjatkan kepada junjungan kita yaitu Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang saat ini. Selamat sore semuanya, salam sejahtera untuk kita semua yang terhormat kepada Bapak DR Damra MPD dan kepada Bapak Azwara Zakia SPD GR MPD AIFO selaku dosen pembimbing mata kuliah seminar kita, serta teman-teman sekalian yang luar biasa. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Arisa Warda Bakri Siregar dengan NIM 2108617. Nah, di sini pada kesempatan saya kali ini saya akan menyampaikan pidato kesehatan mental. Apa kesehatan mental? Kesehatan mental adalah kondisi ketika batin kita berada dalam keadaan tentram dan tenang sehingga kemungkinan kita untuk menikmati kehidupan kita sehari-hari dan menghargai orang lain di sekitar kita. Seseorang yang bermental sehat dapat menggunakan kemampuan atau potensi diri secara maksimal dalam menghadapi tantangan hidup serta menjalin hubungan positif dengan orang lain. Sebaliknya, orang yang memiliki kesehatan mental yang terganggu akan mengalami gangguan suasana hati, kemampuan berpikir, serta kendali emosi yang pada akhirnya bisa mengarahkan pada perilaku yang buruk. Gangguan mental dapat mengubah cara seseorang dalam menangani stresnya sendiri, berhubung dengan orang lain, membuat pilihan atau memicu hasrat untuk menyakiti dirinya sendiri. Kesehatan dalam diri kita ternyata bukan hanya kesehatan fisik saja, namun ada kesehatan mental menjadi aspek penting yang harus kita miliki. Maka tak heran bila mata pelajaran olahraga di sekolah sering dinamakan pendidikan kesehatan jasmani dan rohani. Bukan hanya pendidikan jasmani, kedua aspek tersebut saling penting untuk kesehatan tubuh kita sendiri. Itu tidak bisa menjadi tidak seimbang, karena dengan begitu maka akan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Sebagai contoh, kita pasti telah banyak mendengar berita tentang banyaknya orang, terutama tokoh-tokoh ternama, melakukan tindakan bunuh diri akibat tekanan mental yang mereka alami. Untuk itu, teman-teman saya, kita mesti bisa menjaga kesehatan mental kita sendiri. Dengan menjaga itu, kita akan mudah mengalami tekanan tidak akan mudah mengalami tekanan batin yang mengakibatkan diri kita melakukan tindakan berbahaya termasuk bunuh diri. Adapun cara yang bisa kita lakukan antara lain yaitu senantiasa beribadah, berdoa kepada Allah atau kepada yang di atas, menceritakan keluh kesah kita kepada yang terdekat atau teman kita, menghargai dan menerima diri sendiri apapun itu. Nah, jika mengalami kesulitan serta beristirahat sejenak di tengah aktivitas yang kita jalani ini, dengan menjalani cara-cara tersebut, niscaya kesehatan mental kita akan terjaga dan membuat kita menjadi manusia yang sehat secara penuh, baik itu fisik maupun mental kita sendiri. Maka dari itu, marilah kita menjaga kesehatan mental kita agar seimbang dengan kesehatan fisik tubuh kita miliki. Jangan hanya memberatkan salah satu dari aspek yang penting untuk kesehatan tubuh kita, itu hanya akan merusak keseimbangan antara kesehatan fisik dan mental kita, yang akan mengakibatkan fatal dari sakit ringan sampai ke tingkat bunuh diri. Janganlah sungkan membuka diri meskipun itu hanya terbuka hanya 10% dan 15% saja. Penyakit mental dapat menyebabkan masalah dalam kehidupan sehari-hari, tidak hanya dapat merusak interaksi atau hubungan dengan orang lain, namun juga dapat menurunkan prestasi di sekolah dan produktif kerja kita. Oleh sebab itu, sudah saatnya kita menjalankan pola hidup yang sehat. Gejala kesehatan mental dapat diawali yaitu
adanya seperti kita melakukan teriakan atau berkelahi dengan keluarga teman-teman. Kita ada halusinasi, kehilangan kemampuan untuk berkonsentrasi. Nah, orang yang memiliki gangguan mental ini juga adanya ketakutan, kekhawatiran, ataupun perasaan bersalah yang menghantui dirinya. Nah, ketidakmampuan untuk mengatasi stres tersebut dalam masalah sehari-harinya. Biasanya gangguan mental ini lebih sering marah-marah, berlebihan, dan rentan melakukan kekerasan. Biasanya gangguan mental memiliki pengalaman dan kenangan yang buruk yang tidak dapat dia lupakan. Dan dia memiliki pemikiran untuk menyakiti dirinya sendiri ataupun menyakiti diri orang lain. Nah, biasanya gangguan mental ini juga mengalami cukup perubahan suasana hati yang sangat drastis yang menyebabkan masalah dalam hubungan orang lain. Dia sering juga merasa bingung, pelupa, marah, dia juga mudah tersinggung, merasakan kecemasan, kesal, kekhawatiran yang sangat tinggi. Gangguan mental biasanya juga merasakan kesedihan, yang merasa dirinya itu tidak berarti, tidak berdaya, dia merasa dirinya itu putus asa. Nah, biasanya gangguan mental ini juga dia akan melakukan hal-hal yang bodoh seperti melakukan rokok, minum-minuman, menggunakan narkoba juga bisa. Nah, gangguan mental ini biasanya memiliki badan yang relatan yang lemah dan energinya juga menurun. Dan gangguan mental ini biasanya waktu tidur atau jam tidurnya akan terganggu. Nah, setelah itu, agar gangguan mental itu tidak terjadi pada diri kita atau orang lain di sekitar kita, kita harus upaya pencegahan kesehatan mental. Beberapa upaya yang dapat kita ketahui dari gangguan mental tersebut yaitu 1. Melakukan aktivitas fisik atau tetap aktif secara fisik, lalu membantu orang lain dengan tulus, dan memelihara pikiran yang positif, memiliki kemampuan untuk mengatasi masalah, mencari bantuan dari dokter ataupun melakukan konseling pada psikolog. Nah, menghabiskan waktu bersama teman-teman atau orang-orang yang dicintai dan orang yang dipercaya. Sering lakukan bersantai-santai, menikmati hobi, melakukan hobi-hobi yang sering dilakukan. Jangan biarkan diri kita sendiri. Lebih baik mengikuti lingkungan sekitar. Nah, kesehatan mental yang penting di setiap tahap kehidupan, mulai dari masa kanak-kanak, remaja, hingga dewasa. Maka dari itu, menjaga pikiran agar tetap sehat adalah bagian penting dari kesehatan dan kesejahteraan kita secara keseluruhan. Salah satu hal yang perlu kita lakukan dalam menjalani kehidupan adalah ikhlas, sabar. Apa yang terjadi pada jiwa kita berawal dari pemikiran kita sendiri. Pemikiran yang positif akan membawa suasana kita menjadi positif. Mengapa kita harus selalu bersyukur atas apa yang terjadi? Karena kita harus tetap menjalani proses setiap masalah agar menjadi yang lebih baik. Tidak baik berlarut-larut dalam masalah karena itu akan membuat atau memicu adanya depresi. Nah, karena depresi itu bisa mengakibatkan bunuh diri. Kita juga perlu untuk peduli dengan orang-orang yang terdekat kita apabila gejala-gejala gangguan mental itu telah terjadi pada dirinya sendiri. Nah, menjadi teman pembicara adalah salah satu tindakan awal mencegah gangguan mental yang dialami orang sekitar kita. Tetapi yang jauh lebih penting adalah kebahagiaan diri kita sendiri. Kita harus lebih peduli terhadap diri kita sendiri, dan diri kita harus membuat bahagia orang lain atau
orang yang di sekitar kita. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan waktunya. Jika ada kekurangan atau kesalahan mohon dimaafkan. Beri berlian di Bekasi. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.